Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Akal dan Wahyu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, di sini ada pengertian akal dan wahyu. Akal yang berasal dari aqala, yaitu yang pertama androka, mencapai mengetahui, yang kedua fahima, memahami, yang ketiga tatarabba wa tafakkara, merenung dan berpikir. Di sini juga ada al-aqlu, yaitu cahaya ruhani yang dengannya seseorang dapat mencapai mengetahui sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh indera. Di sini juga ada pengertian dari wahyu, yaitu pemberitahuan secara tersembunyi dan dengan cepat. Selanjutnya ada kedudukan dan fungsi akal. Yang pertama, akal sebagai alat yang strategis untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, akal merupakan potensi dan modal yang melekat pada diri manusia. Yang ketiga, akal juga berfungsi sebagai acuan dalam mengatasi dan memecahkan persoalan dalam bentuk ijtihad. Selanjutnya, yang keempat, akal juga berfungsi untuk menjabarkan pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan fungsi manusia sebagai khalifah Allah untuk mengolah dan memakmurkan bumi seisinya. Di sini ada fungsi dan kedudukan wahyu. Yang pertama, fungsi wahyu sebagai dasar dan sumber pokok ajaran Islam. Maksudnya seluruh pemahaman dan pengamalan dirujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya yang kedua, wahyu sebagai landasan etik. Maksudnya wahyu difungsikan bil akal untuk memahami wahyu agar pemahaman dan pengalaman menjadi benar. Selanjutnya ada kedudukan wahyu. Kedudukan antara wahyu dan dalam Islam sama-sama penting. Karena Islam tak akan terlihat sempurna jika tak ada wahyu maupun akal. Antara wahyu dan akal ibaratnya ini. Selanjutnya ada peranan wahyu. Di sini ada 5. Yang pertama, menjaga dan memelihara isyarat Islam. Yang kedua, petunjuk kepada manusia. Yang ketiga, menjelaskan persoalan yang tidak dapat difikirkan oleh akal. Yang keempat, mukjizat terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, untuk memberi hidayah. Karakteristik wahyu. Yang pertama, wahyu berupa Al-Quran dan hadis bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan wahyu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wahyu merupakan perintah yang berlaku umum atau khusus atas seluruh umat manusia. Yang ketiga, wahyu itu adalah nas-nas yang berupa bahasa Arab dengan gaya ungkap dan gaya bahasa yang berlaku. Di sini ada hidayah Allah kepada makhluk. Di sini ada 5. Yang pertama, hawasi, hidayah kemampuan indera atau merespon peristiwa dengan respon sesuai. Yang kedua ada akal, hidayah yang diberikan khusus manusia untuk berpikir. Yang ketiga, agama, panduan hidayah diberikan manusia mampu membedakan antara yang benar dan yang tidak. Yang keempat, ilhami, fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya dengan berbeda macam. Yang terakhir, yang kelima, taufik hidayah merupakan manusia hanya akan menjadikan agama sebagai panduan hidup. Sekiranya sekian, jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.